Kali ini saya ingin membahas kejanggalan dari serangan-serangan Iran yang menteror negara Teluk. Ternyata tidak sebanyak serangan Iran kepada negara Zionis atau ke Israel. Dan ini ada data faktanya. Ada data faktanya yang perlu kalian ketahui. Karena apa? Di sini saya akan memberikan penjelasan secara detail kenapa serangan Iran ini kepada negara Teluk sangat-sangat mirip dengan serangan Zionis ke Gaza. Sangat mirip polanya, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwa orang-orang yang selama ini masih tertipu dengan gerakan Iran yang seolah-olah dia adalah Islam, di sini akan malu mereka. Sekarang kita mulai dari data yang pertama, yang dimana Iran ternyata meluncurkan rudal lebih banyak ke negara Teluk daripada ke Israel. Beberapa hari ini saya melihat beberapa influencer di Tel Aviv sana yang memberitakan kalau ternyata di Tel Aviv, di Israel itu tidak separah di pemberitaan Indonesia, yang dimana ada rudal menghantam gedung besar, hancur, menghantam ini hancur, luluh lantak, dan beberapa berita lainnya bahwa Israel di Tel Aviv dihujani oleh rudal dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, sampai hari ini di Tel Aviv baik-baik saja. Baik-baik saja. Artinya apa? Tidak ada serangan yang berarti yang dikirim oleh Iran ke Israel. Tidak ada yang berarti. Coba kita simak dulu seperti apa data terorisme yang dilakukan oleh Iran ke negara Teluk yang selama ini cuma bertahan, tak nyerang balik ke Iran. Kalau nyerang balik habis Irannya, teman-teman. Tapi tidak mau mereka. Kenapa? Muslim Sunni tidak mau berperang, ya, lebih mengutamakan perdamaian. Statistik sekarang, statistik serangan Iran, teman-teman. Iran meluncurkan serangan ke negara Teluk sebanyak 4.911 rudal dan drone. Sementara ke Israel hanya 850 rudal dan drone. Berapa kali lipat? 10 kali lipat lebih. 10 kali lipat. Artinya hanya 15% saja rudal dan drone Iran menargetkan Israel. Sementara sebanyak 85% ditujukan ke negara Teluk. Apa artinya? Apa artinya, teman-teman? Iran meluncurkan 1.119 rudal ke negara Teluk, sementara hanya 300 rudal menarget ke Israel. Kacau. Ya, tapi ini pahlawan. Bagi warga Konoha ini pahlawan, teman-teman. Iran meluncurkan 3.792 drone ke negara Teluk, sementara hanya 550 drone menarget ke Israel. Mana datanya, Heri Pras? Ya, ini datanya. Dan memang terlihat di Israel sana tidak terjadi apa-apa, tidak ada serangan yang berarti sebagaimana diberitakan Indonesia. Tel Aviv tengah luluh lantak diserang Iran. Rudal ini menghancurkan Iran dan lain sebagainya. Konyol, konyol pemberitaan. Coba kita simak seperti apa kesaksian dari orang Tel Aviv yang dimana negara itu tidak ada apa-apa, tidak ada serangan berarti, teman-teman. Selamat pagi Nona Ambon. Nona Ambon mau kemana? Saya mau pergi kerja, bukan mau pergi ngegosip di rumah tetangga ya. Ya, kerja di mana? Di Israel, tidak percaya, lihat sana. Ada tulisan Israel di sana ya. Tadi malam alarm bunyi tapi gedung tetap utuh, tidak hancur. Tidak percaya, lihat di sana. Di sana gedungnya besar di sana. Nah, gedung yang seperti ini tidak ada di Ambon ya guys. Nah, gedung semua aman ya. Nah, ini teman-teman saya mau pergi mana? Kerja, bukan mau pergi gosip. Ya. Sudah sini nah. Aku dulu. Kabar ya. Cantik kan? Kemana serangan Iran ini ya? Katanya diberitakan di Indonesia kalau Tel Aviv tengah luluh lantak diserang rudal Iran. Kemana? Kemana? Ini pemberitaannya. Ini direkam pada 18 Maret 2026. Tidak terjadi apa-apa di sana, teman-teman. Manto, kenapa sunyi? Orang Israel itu paginya pergi kerja. Bukan pergi bertamu di rumah tetangga minta kopi dan teh. Sudah, bukan pergi ke pasar beli ikan. Terus gosip di sana. Bukan juga duduk buka aplikasi terus edit kehancuran negara lain. Padahal negaranya sedang aman-aman saja, sedang baik-baik saja. Namanya juga negara lagi berperang. Jadi sudah pasti akan sesekali terdengar bunyi alarm sebagai tanda untuk kita waspada dan menjaga diri. Bukan duduk di tempat berharap nanti Tuhan turun dari surga terus angkat kami.
Namanya juga manusia ya, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Begitu ya, selamat pagi. Jadi di mana ya? Kemana serangan Iran ini? Menurut kalian serangan Iran ini kemana? Teroris Iran ini kemana serangannya? Tel Avivnya aman-aman saja itu. Tapi negara Teluk diteror habis-habisan. Diteror habis-habisan, teman-teman. Kurang bukti apa? Oh, Harry Plus bicara tanpa fakta. Ini fakta semua ini. Iran hanya omon-omon. Berita-berita di Indonesia hanya omon-omon. Tel Aviv hancur, Tel Aviv hancur. Padahal yang banyak mati, ya petinggi-petinggi Irannya sudah 17 nih. Sudah 17 petinggi Iran mati akibat serangannya sendiri. Iran meluncurkan rudal, balistik ini, balistik itu, balistik yang super hebat, supersonik, super flash dan lain sebagainya. Tapi ketika ditembakkan rudal itu, putar balik, nyerang kerajaan Iran. Nyerang tempat persembunyian Iran. Akhirnya apa? Petinggi-petinggi rezim teroris Iran banyak yang mati. Syiah Rafidhok. Syiah Rafidhok ini banyak yang mati sudah rezim-rezimnya. Tinggal nunggu kehancuran. Kira-kira mau sampai kapan tuh? Mau cita batu ngumpet. Sampai kapan mau ngumpet? Diberitakan muncul ke publik. Tapi diberitakan bukan memberikan orasi, narasi bahwa dia baik-baik saja. Enggak. Cuman berita video lama itu. Itu video lama yang diputer oleh Iran untuk untuk pencitraan kalau pemimpinnya baik-baik saja, padahal gak baik-baik saja, teman-teman. Kabur ke Rusia. Nah, di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah pola serangan Iran dengan Zionis ini sama. Iran ketika menyerang negara Teluk dengan alasan apa? Dengan alasan menjaga keamanan negaranya. Karena di situ ada pangkalan militer AS. Jadi nyerang sana, nyerang sini. Tapi yang kena apa? Hotel, restoran, apartemen, bandara, fasilitas energi. Dan itu diungkapkan langsung oleh siapa namanya? Oleh imam-imam Syiah Rafidhah. Bangga mereka. Bangga dia telah menghancurkan fasilitas energi Arab Saudi. Bangga, teman-teman. بازار سرمایه فقط پولی در نظر بگیرید بازار سرمایه کشورهای عربی 4500 600 1000 میلیارد دلاره کلا تعطیل شده کلا 3600 خردی پرواز اینا کلا تعطیل شده تنگه هرمز بسته شد 10 میلیون بشکه که نفت میرفت الان نمیره یک شرکتی تو قطر هست قطر انرژی حدود 20% گاز مایع جهان رو تولید میکنه متوقف شده ببینید چه بلایی الان داره سرشون میاد این قرار بود من و شما رو نابود کنه 200 کشتی متوقف شده قبرس رو زدیم. Perhatikan, padahal Arab Saudi memberikan pernyataan tegas bahwa tidak boleh pangkalan militer AS di negara Teluk untuk dijadikan tempat untuk melancarkan serangan ke Iran. Ada pernyataan seperti itu. Tapi apa? Tetap Arab yang diserang. Karena apa? Memang jauh dalam lubuk hati mereka, jauh dari visi misi gelap mereka, Syiah Rafidhah ini ingin menghancurkan negara Arab. Ingin menghancurkan negara Arab. Sehingga apa? Nanti mereka yang berkuasa di tanah Arab itu, Syiah ini, Syiah agama dendam ini, tepuk dulu kepala pakai pedang. Jalan dulu melata seperti ular, mandi debu. Begitu. Zionis juga seperti itu. Zionis di dalam menghancurkan Gaza, menggenosida Gaza, apa alasannya? Yaitu berperang dengan kaki tangannya teroris Iran, Hama. Oh, orang Indonesia ngefan kepada Hama. Jangan bilang Hama itu Syiah, jangan. Hama itu pejuang, mujahidin. Ya sudah, terserah kalian. Tapi Syiah Rafidhah adalah teroris. Rezimnya teroris. Hama dikontrol oleh rezim teroris Syiah Rafidhah. Mau apa kalian? Mau apa? Gak terima. Saya tidak mau nyebut Hama teroris. Saya tidak mau menyebut Hama itu Syiah. Tidak mau. Karena apa? Dia lebih cocok disebut sebagai kaki tangan rezim teroris Iran. Dan ini fakta. Sangat-sangat perlu kalian ketahui.